PSSI resmi mengumumkan perpanjangan kontrak dari pelatih timnas senior Sintayong hingga tahun 2027 jelang pertandingan antara Indonesia melawan Korea Selatan di putaran 8 besar Piala Asia U23. Untuk bisa membahasnya akan menarik kalau saya berbincang dengan sosok satu ini, ada Tommy Welly, Bung Toel. Selamat sore Bung Toel, terima kasih waktunya untuk Liputan 6. Selamat sore, Glenn. Bung Toel, Ya, tadi pagi Erick Thohir dalam akun resminya ini mengumumkan sepakat ya, untuk bisa memperpanjang kontrak. Tanggapan Bung Toel seperti apa? ya, saya pikir based on kertas konsekuensi kontrak perjanjian antara PSSI dengan Sinteyong, yaitu adalah konsekuensi yang harus dilaksanakan PSSI ya. Karena 16 besar Asia, 8 besar Piala Asia U23 tercapai. Hanya menurut saya sih harusnya kemarin itu pada penetapan target itu ada insight-insight bola yang harus dimasukkan di dalamnya, baik Seperti yang apa? sepak bola maupun non football. Analisisnya, reviewnya, contoh 16 besar Asia itu kan upaya dibantu oleh tim lain. Waktu itu kan Kyrgyzstan yang dorong atau sundul timnas kita lolos ke 16 besar. Artinya bukan murni dari upaya kita sendiri lolos otomatis karena upaya sendiri ke babak 16 besar. Itu misalnya insight sepak bolanya. Insight yang lainnya yang non sepak bolanya adalah hal-hal lain, kompleksitas dari posisi Sinteyong dengan federasi lah menurut saya sih. Cuma itu adalah insight yang harusnya ada di Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta timnya. Tapi kalau based on apa saja perjanjian yang tertera di atas kertas, yaitu konsekuensi yang harus diambil oleh PSSI. Kalau kemarin saya sempat berbincang dengan Pak Sumarji selaku Kepala BTN dan juga manajer timnas yang mengatakan bahwa selama ia mendampingi Sintayong ini setidaknya ada 3 kemajuan, Bung Toel. Yang pertama adalah fisik pemain, lalu juga bagaimana basic-basic dari sepak bola itu diterapkan pemain ke pemain. Apakah kemajuan itu juga dilihat berkembang di era Sintayong menurut Bung Toel atau seperti apa? Ya makanya catatan-catatan itu harusnya dianalisis, direview dulu gitu loh. Apa benar fisik itu adalah murni kerja Sinteyong misalnya gitu. Karena kalau kita misalnya bicara contoh persiapan eh, kualifikasi Piala Dunia kemarin bulan Maret yang lawan Irak. Vietnam tanggal 21 dan 26, Oke. itu kan TC-nya tanggal 17. Jadi kalau perhitungan 17 ke 21, 4 hari atau 3 hari, itu apakah fisik bisa dikerjakan secara oleh Sinteyong gitu. Padahal posisi pemain dalam posisi sedang periode kompetisi. Jadi kalau dalam istilah kepelatihan ada namanya periodisasi. Nah, para pemain itu sedang dalam periode kompetisi. Artinya sedang dalam posisi siap gitu loh. Jadi tidak ada dalam periode pelatihan tanggal 17, tanggal 21 main, Sinteyong menggeber fisik misalnya gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu digali, dipertanyakan, dianalisis sehingga Erick Thohir sebagai ketua umum itu punya kedalaman saat mengambil keputusan gitu. Itu yang saya maksud insight. Gitu. Apa semata-mata itu pekerjaan Sinteyong gitu. Fisik itu. Kan begitu. Contoh di Piala Asia U23 ini, bicara naturalisasinya 4, bicara lokalnya domestiknya berarti 7. 2 diantaranya main di luar, berarti 5 diantaranya adalah pemain yang main di domestik. Buktinya mereka bisa main Spartan gitu. Artinya ucapan-ucapan Sinteyong selama ini terbantahkan bahwa fisik pemain yang bermain Liga 1 misalnya sangat rendah. Aktual playing time yang pernah dia sebutkan 35 menit juga terbantahkan gitu kan. Nah, hal seperti ini yang saya bilang sebagai sebuah insight. Non sepak bola apa? Misalnya atmosfer sepak bola Indonesia terbelah dua, antara yang pro naturalisasi, anti naturalisasi, pro STY, local pride. Nah, itu adalah atmosfer yang nggak sehat. Contoh seperti saya begitu mengkritisi dan sebagainya macam, anti STY, local pride dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah iklim atmosfer yang nggak sehat. Padahal sebagai pelatih tim nasional, dia punya kapasitas.
Karena nilai olahraga, nilai sepak bola salah satunya adalah unity, respect, gitu, sportivitas, fair play. Jadi jangan ada ucapan-ucapannya yang secara langsung tidak langsung, sadar tidak sadar membuat dikotomi perbedaan itu, gitu. Nah itu adalah insight-insight yang harusnya muncul tuh kemarin. Sejak penetapan target itu harus ada tim yang menyatakan itu. BTN saja dengan kapasitasnya saat ini menurut saya nggak cukup memberikan insight kepada Ketua Umum PSSI sebagai pengambil keputusan terakhir terkait perpanjangan kontrak. Oke. Bung Toel, tapi kalau misalkan selama 4 tahun ini dipegang oleh timnas, kemajuan apa sih Bung Toel yang paling Bung Toel lihat terjadi pada timnas kita? Makanya kemajuannya apakah kemajuan itu karena Sinteyong atau ada faktor lain? Apakah karena faktor naturalisasi misalnya, kan begitu. Ketika tidak ada naturalisasi yang masif seperti 1 tahun belakangan ini di era Erick Thohir, kan nggak nggak cemerlang juga perjalanan timnas kita bersama Sinteyong gitu. Maka pertanyaan kritisnya adalah itu tadi, apakah ini karena naturalisasinya, program naturalisasinya bisa memberikan pemain-pemain berkualitas yang memboosting kualitas tim, atau karena kecerdasan taktik STY. Karena kemarin-kemarin sebelum naturalisasi masif, itu kan timnas juga kan gagal, baik di AFF, di SEA Games gagal, oleh Vietnam juga gagal, banyak kalahnya waktu Vietnamnya masih Pak Hang Seo, tapi begitu masif, karena di era Erick Thohir ini, dalam setahun terakhir ini, kan naturalisasinya 8. Sebelumnya di era Iwan Bule kan 3 naturalisasinya. Bung Toel, kalau untuk kritikan sendiri Bung Toel, apa sih ini kan sudah akhirnya perpanjang sampai 2027. Ya. Kita lihat juga kemarin permainan Indonesia melawan Yordania khususnya ini sangat impresif. Kalau saya menonton timnas di 5 sampai dengan 10 tahun ke belakang, kita nggak bisa passing-passing dengan sistem permainan seperti itu. Apakah hal itu salah satu kemajuan dan juga apa kritik yang harus ditingkatkan oleh STY di luar dari program naturalisasi PSSI, tapi secara sistem permainan apa yang harus ditingkatkan? Kalau dari permainan lawan Jordania, menurut saya itu adalah permainan terbaik timnas Indonesia di era STY. Jadi lawan Jordania kemarin itu adalah permainan terbaik, gitu loh. Bahwa harus ditingkatkan, ya jelas. STY sebagai pelatih tim nasional itu juga punya kewajiban untuk mengangkat potensi dari pemain-pemain yang berkompetisi di domestik. Gak boleh dia sangat terkesan seperti sekarang ini meremehkan kompetisi Liga 1, jarang sekali mengunjungi atau turun langsung ke stadion-stadion Liga 1 untuk memantau, menyaksikan, mencari, lalu kemudian mengolah ya. Di timnasnya kan mengolah, meningkatkan kualitasnya, mengupgrade gitu loh. Yang namanya kalau istilah teknisnya adalah individual advance program lah. Jadi bagaimana pemain itu punya kemampuan yang lebih meningkat di level internasional gitu. Tetapi dasarnya pertamanya STY-nya harus mau dulu tuh jalan. Contoh konkret kan usai Piala Asia kemarin Januari dia mengatakan bahwa liganya diperbaiki. Begitu selesai Piala Asia, kritikannya liga diperbaiki, kompetisi jalan, STY kan pulang kampung. STY nggak hadir ke stadion-stadion untuk mencari potensi-potensi lain. Karena saya yakin betul bahwa Liga 1 belum dikatakan ideal, belum dikatakan kompetitif, belum dikatakan luar biasa atau sehat atau excellent. Tetapi potensi-potensi individu pemainnya pasti ada. Yakob, Yance Sayuri, kan begitu. Rizky Ridho, Marcelino, Witan, itu kan mau gak mau juga besar di klub Liga 1, Pratama Arham gitu. Nah, dikotomi ini sebetulnya yang memprihatinkan, dan itu juga dipicu oleh ucapan Sinteyong di tahun lalu, sekira di bulan Agustus atau September lah ya, sebelum kualifikasi Piala Dunia November lawan Irak, itu dia ngomong ke media Korea bahwa pemain domestik, pemain lokal punya kelemahan dalam hal mental. Selalu punya mental kalah sebelum bertanding. Dan itu ditutupi, kekurangan itu ditutupi oleh pemain naturalisasi. Cek saja jejak digitalnya, dia ngomongnya ke media Korea. Nah, sadar tidak sadar, ucapan itu artinya membelah, mendikotomikan antara naturalisasi dan pemain lokal. Lalu itu menyebar kepada atmosfer iklim bola Indonesia.
terutama lewat media sosial, lewat medsos gitu. Ini yang menurut saya nggak sehat. Contoh di 23 ini, kalau kita pikirannya sempit, kalau kita pikirannya dangkal, maka kita mengatakan bahwa yang bikin gol semuanya domestik kok gitu. Tapi kan bukan itu yang mau kita ucap atau saya ucap gitu. Justru kita ingin menyadarkan bahwa ternyata mereka punya kemampuan. Apa yang dibilang staminanya jelek, mereka bisa Spartan. Apa yang dibilang mentalnya jelek, ternyata mereka bisa bersaing gitu. Jadi sebagai pelatih tim nasional yang sengaja disewa untuk memboosting kualitas tim nasional, angkat aja kualitas timnas, dorong aja, kerja aja gitu. Ketimbang kebanyakan mengeluh kepada media. Apa itu tadi fisiknya lemah, datanya mana gitu. Jadi jangan judgement tapi tanpa data gitu. Dibilang fisik lemah. Buktinya Rizky Ridho main outstanding. Witan main outstanding kemarin. Hernando Ari berapa kali jadi pahlawan. Bahkan Komang Teguh menyelamatkan Sinteyong dengan golnya ke gawang Australia. Dan bahkan kalau kita mau bicara terkait Komang Teguh klubnya Borneo, Borneo adalah klub yang termasuk ya tergores lah oleh Sinteyong karena soal misalnya Stefano Lillipali, soal Nadeo, Borneo tergores, tapi dia tetap menyetorkan pemainnya namanya Komang. Dan Komang lah yang bikin gol ke gawang Australia. Dan kemudian nafas Sinteyong kembali peluangnya untuk bertahan di timnas Indonesia bertahan. Gitu. Jadi belajarlah perbaiki karena fakta Sinteyong punya hubungan yang buruk dengan klub-klub Liga 1. Sinteyong kurang komunikatif. Dia jarang sekali komunikasi dengan klub, dengan pelatih-pelatih di klub jarang. Dan kalau mau tahu, kalau perhatikan menjelang Piala Asia U23 ini kan jadwalnya tanggal 1 April TC dulu ke Dubai sebelum main di Qatar. Nah, tanggal 30 September itu dari 28 pemain yang dipanggil cuma 9 yang hadir ke pelatnas ke TC di Jakarta. Itu Sabtu 30 Maret. Sementara TC jalan ke Dubai harusnya Senin dengan jadwal 2 kali uji coba kan lawan Arab sama Uni Emirat Arab. Nah makanya Sabtu malam itu Exco Erick Thohir ketua umum PSSI akhirnya memutuskan apa mengambil keputusan liga diliburkan. Dengan liga diliburkan maka tidak ada alasan klub untuk tidak menyetorkan pemain karena persebayaannya tadinya nahan Hernando Ari, Borneo juga. Jadi ini yang harus diperbaiki, ini yang saya maksud sebagai insight, karena dia pelatih tim nasional, gitu loh. Karena kalau hanya naturalisasi dan itu adalah upaya Erick Thohir sangat sangat kentara sekali, termasuk sekarang mengembalikan Nathan Choaon dari Belanda, dari Heerenveen untuk tampil di 8 besar, ini kan kentara sekali upaya support yang luar biasa. Maka dia harus belajar bersikap sebagai pelatih yang punya artinya komunikasi dengan klub-klub Liga 1 dan juga lebih menjadikan Liga 1 ini sumber utama pemain timnas itu harus lebih dorong di perpanjangan kontrak ini ya, Bung Toel? Ya itu sih dari sisi sumber pemain, artinya tolong dikotomi itu dibereskan. Dia pelatih tim nasional punya tugas itu, punya tanggung jawab moral itu, karena nilai yang diembannya adalah unity, respect, gitu kan. Kalau pelatih Tarkam, pelatih kaleng-kaleng sih ya nggak ada masalah, tapi dia adalah pelatih tim nasional, dia representasi kita sebagai bangsa. Liga 1 memang belum ideal, masih banyak bolong-bolongnya, banyak pekerjaan yang rumah yang harus dikerjakan. Tetapi Liga 1 adalah rahimnya timnas. Dia harus semaksimal mungkin lirik, lihat, coba, pakai. Kan kalau kita mau fair sepanjang dia di sini, pemain Liga 1 yang diambil kan itu aja. Witan, Egi, kan begitu-begitu aja yang dipanggil gitu loh. Nggak ada nama baru. Artinya kalau kita lihat ya memang faktanya juga dia jarang turun ke stadion di Liga 1 untuk menyaksikan langsung, memantau langsung. Maksudnya naturalisasi silakan dilakukan sebagai akselerasi, tapi ini juga harus didorong oleh dia. Kualitas pemain-pemain yang bermain di domestik harus didorong. Jangan seperti yang terjadi sekarang, yang beredar di media sosial, di media netizen, seperti saya mengkritisi seperti itu local pride.
Ada pelatih yang ngomong dibilang local pride. Jadi ada kesan meremehkan atau seolah-olah menghinakan liga domestik kita sendiri gitu loh. Seperti itu. Itu yang saya maksud insight. Tapi kan kuasa itu, kewenangan itu bukan pada saya sebagai pengamat yang ada di luar, adanya pada Erick Thohir. Jadi ya silahkan saja, fine aja, gitu. Karena secara di atas kertas PSSI memang harus konsekuen melakukan perpanjangan kontrak itu. Hanya sekarang kita tinggal bicara perpanjangan kontrak yang seperti apa, yang menurut saya sih harus lebih detail, lebih jelas gitu loh. Lebih Targetnya di gimana, targetnya Bung lebih Toel? jelas gitu kan. Contoh Piala Dunia 2026 peluang untuk ke babak tiga kan terbuka. Ah, Hmm. doronglah lebih keras, lebih lebih jelas, lebih lebih apa? Lebih clear, lebih tegas gitu misalnya. Lalu Hmm. apakah tahapannya langsung berapa 3 tahun? Nah itu juga harus dipikirin karena menyangkut finansial. Karena kalau Hmm. ada apa-apa di tengah jalan kan nanti yang repot PSSI sendiri, Erick Thohir Hmm. sendiri. Karena perbedaannya catatannya begini, kalau kemarin Sinteyong dibayar oleh negara, artinya uang rakyat. Hmm. Ketika apa? Karena kita punya hajatan Piala Dunia U20. Tapi sekarang PSSI harus membayar sendiri Hmm. gaji Sinteyong itu. Nah itu kan harus jadi catatan di PSSI, pertimbangan-pertimbangan. Maka menurut saya, kalau langsung 3 tahun, menurut saya sih hal yang terlalu apa ya? Ini posisi PSSI-nya dalam posisi tidak stabil karena Hmm. terlalu gembira lolos gitu loh. Jadi ngambil keputusan harus dalam posisi aja, menurut saya sih harus kontraknya harus lebih detail, harus lebih apa ya lebih tegas lah soal target-targetnya. Hmm. Tapi kalau untuk target prestasi sendiri, Bung Toel, apa target-target mungkin trofi yang bisa membuktikan kalau Sintayong ini memang pantas diperpanjang kontrak untuk timnas kita? Misalnya peringkat 100 besar masuk di Hmm. akhir tahun atau di 2025. Trofi di AFF akhir tahun ini ambil. Walaupun bukan prioritas, tapi kan ya harus diambil lah. Kapan Hmm. lagi kita ambil karena prestasi kan ukurannya itu. Betul. Kita pernah 5 kali runner up AFF finalis, tapi kan nggak pernah dianggap prestasi. Artinya namanya prestasi ya trofi. Prestasi lain adalah progres, misalnya ya ini tadi di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia, gitu loh. Dorong targetnya lebih lebih jelas, lebih tinggi lagi. Hmm. Pengumuman dari perpanjangan kontrak ini juga kan dilakukan menjelang pertandingan nanti malam melawan Korea Selatan. Kalau kita menang, kita lolos ke Olimpiade. Optimis, Bung Toel, kita bisa meraih tiket itu? Kalau soal perpanjangan kan formalnya belum. Itu Hmm. kan ini tindakan yang wise lah. Maksudnya sebelum pertandingan diberikan kenyamanan dulu lah Sinteyong itu bahwa oke, kamu diperpanjang artinya nggak ada pikiran-pikiran lain kan supaya fokus menghadapi pertandingan tapi formalnya kan belum tapi Hmm. sebagai sebuah tindakan psikologis sudah baik lah dari Ketua Umum PSSI untuk melakukan pendekatan dan sebelum pertandingan menyatakan bahwa kontrak diperpanjang itu Hmm. hal oke lah, hal positif lah untuk menjaga psikologis dari Sinteyong dan juga tim. Soal apa lagi tadi pertanyaan apa terakhirnya? Pertandingan nanti malam, Oke, Bung Toel, optimis akan dapat tiket Olimpiade? kita posisinya underdog ya, bahwa Hmm. kita mencapai 8 besar oke ya, tapi posisi kita underdog. Kalau bicara soal underdog, mungkin hitung-hitungannya 55-45. Hmm. Tapi kalau timnas kita bisa main seperti lawan Jordania, menurut saya persentase itu bisa didongkrak menjadi 50-50. Hmm. Jadi ini akan jadi pertandingan yang rame, yang ketat, yang nggak bisa apa ya, nggak bisa perbedaannya tuh nggak Diprediksi. terlalu kentara. Ini sudah babak knockout 8 besar. Banyak Jadi faktor yang bisa mempengaruhi ya, Bung Toel. kekuatan mental, karena bagaimanapun dari sisi pengalaman, kalau bahasa pasarnya uratnya kan lebih tua Korea Selatan lah di level ini gitu, Hmm. baik di Asia maupun Olimpiade. Hmm. Tapi peluang sekecil apapun terbuka karena kita underdog kan. Hmm. Bung Toel, kalau kita ini kan berbicara timnas junior yang memang waktu itu juga era Evan Dimas kita pernah mengalahkan Korea Selatan. Ya, Artinya ada peluang itu gitu. Tapi apa sih betul. kunci yang seharusnya ditekankan kepada teman anak-anak melawan tim besar Korea Selatan? Apalagi kemarin kita sudah membuktikan gitu bisa mengalahkan Australia.
nothing to lose, jangan terlalu tegang. Hmm. Bukan nggak boleh tegang, tegang itu harus ada karena itu yang memicu adrenalin untuk tetap fokus. Tapi jangan terlalu tegang, nikmati aja, bermain disiplin, konsentrasi, tapi berani seperti kemarin tuh, seperti lawan Jordania. Jordania. Nah, dan untuk itu kan psikologisnya situasinya mendukung. Secara target kan sudah tercapai. Jadi menurut saya sih main lepas, berani, cari kemungkinan itu. Korea Oke. bukan lawan yang mudah. Di penyisihan nggak ada yang bikin gol ke gawang Korea. Dia menang 1-0 dari Emirat Arab, dia menang 2-0 dari Cina, dia menang 1-0 dari Jepang. Jepang. Jadi ini tim yang solid artinya kan Korea Hmm. Selatan. Bung Toel, kalau catatan saya kemarin di pertandingan fase grup, titik lemah kita ada di bek kanan dan juga mungkin di pertandingan pertama dan kedua itu efektivitas dari permainan. Kita bisa berhasil mencuri bola, tapi di eh, penyerangan ini kurang efektif gitu untuk bisa mencetak gol. Namun memang dijawab di pertandingan terakhir lawan Yordania. Ada evaluasi lain dari Bung Toel, apa yang harus menjadi catatan bagi timnas kita? Ya itu memang betul bahwa secara umum sepanjang Sinteyong memegang timnas kita sisi penyerangan kan nggak pernah sangat outstanding atau agresif atau produktif gitu loh. Hmm. Lalu sepanjang Piala Asia U23 di Qatar ini kalau kita bicara lihat sisi pertahanan ya bolehlah sebelah kiri memang bukan sering kali ya ada beberapa kali momen bolong lah. Jadi Anda benar terkait itu sama lah pandangannya. Lalu cuma itu semua agak berubah ketika di waktu lawan Jordania transisi mainnya bagus dan lini depan terutama buat saya sih Witan dan Marcelino main bukan melemahkan yang lain, meremehkan yang lain bukan, tetapi Marcelino dan Witan menurut saya sih outstanding lah dibanding yang lain. Jadi kalau bisa seperti itu ya menurut saya sih ya itu tadi peluangnya menjadi lebih lebih membesar lah. Tapi ingat status kita tetap underdog dan Oke. underdog membuat kita tidak 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 pressure ya, nggak ada pressure yang berlebihan sebetulnya. Karena target pun udah tercapai, Bung Toel. Bung Toel, pertanyaan terakhir untuk prediksi skor malam nanti dari Bung Toel berapa, Bung? Kalau menang dan kalah pun sama-sama di skor tipis lah ya, di angka satu gol gitu. Selisih 1 gol ya. Ya, Kita harapkan 1 gol untuk kemenangan Indonesia, Bung Toel. ya harapannya kan selalu. Tapi kan kalau menanya pada saya kan pasti bertanya yang lebih dari sekedar harapan. Kalau harapan Betul. seluruh rakyat juga pasti harapannya ya menang lalu lolos semifinal. Amin. Terima kasih Bung Toel waktunya sudah berbincang dengan Liputan 6. Kita doakan terbaik untuk timnas kita. Ya, sama-sama. Terima kasih. Demikian sedang viral kali ini, kita akan nantikan bagaimana kiprah dari tim Garuda Muda melawan Korea Selatan dini hari nanti. Semoga kita bisa menang dan juga lolos ke Olimpiade Paris 2024. Saya Glenn Joshua, salam ICTV.